Siapa menghidupkan sunnahku ketika umatku telah meninggalkannya, maka dia mendapat pahala seperti orang syahid fisabilillah. Dalam riwayat 100 orang syahid fisabilillah, menghidupkan kembali. Di zaman orang meninggalkan agama Allah, meninggalkan sunnah Nabi, dia muncul dengan menghidupkan kembali agama Allah ini. Banyak ucapan-ucapan itu mujaddid zaman sekarang adalah Sayyidi Habib Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang berita yang lagi viral di YouTube. Ada orang yang mengatakan bahwa setiap 100 tahun Allah akan mengirim mujaddid, yaitu pembaharuan Islam. Akan tetapi di sini ada perbedaan ya. Ada kelompok yang mengatakan bahwa mujaddid itu adalah di zaman sekarang ini adalah Habib Umar. Dan ada yang mengatakan bahwa mujaddid itu yaitu menghidupkan sunnah Nabi SAW dan menjauhi perkara bid'ah seperti TBC, tahayul bid'ah dan khurafat, dan menegakkan tauhid, kemudian menghapus kesyirikan. Nah, jadi ini ada dua pendapat yang berbeda. Nah, teman-teman semuanya, jadi saya akan tampilkan pendapat dari Habib tersebut ya. Nah, teman-teman semuanya, mari kita simak videonya. Sunnah, dulu nggak sunnah, sekarang sunnah nggak ada hubungannya dengan hukum. Yujaddid ayyuhyi, menghidupkan kembali agama ini. Seperti sabda Nabi SAW, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Siapa menghidupkan sunnahku ketika umatku telah meninggalkannya, maka dia mendapat pahala seperti orang syahid fisabilillah. Dalam riwayat 100 orang syahid fisabilillah, menghidupkan kembali. Di zaman orang meninggalkan agama Allah, meninggalkan sunnah Nabi, dia muncul dengan menghidupkan kembali agama Allah ini. Tidak merubah sedikit pun, tidak menambahi sedikit pun. Para habaib kita ada condong kepada guru-guru kita ya. Di antaranya banyak ucapan-ucapan itu mujaddid zaman sekarang adalah Sayyidi Habib Umar. Ini ucapan ulama. Orang seperti saya bukan kapasitasnya mengucapkan, tapi ini ucapan para ulama. Walaupun mungkin ada pandangan ulama lain, nggak ada masalah. Jangan ini jadi perdebatan, gitu. Jangan ini jadi perdebatan. Kalau kita lihat Sayyidi Habib Umar, kalau dilihat dari logika masuk akal, masuk akal. Negara kita Indonesia ini, ulama banyak yang masuk ke tempat kita. Naam. Tapi di akhir-akhir ini, ketika Habib Umar masuk ke Indonesia, banyak perubahan. Hidup kembali sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadinya mungkin yang melakukan sunnah itu sedikit, sekarang menjadi syiar. Contoh, sunnatus siwak. Kita dulu nggak dengar sunnatus siwak, tapi ketika Habib Umar datang, hiduplah dengan santri-santrinya, dengan para cintanya, siwak sampai sekarang ini tukang becak pakai siwak. So, ini artinya yujaddid, menghidupkan kembali sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah imam. Ini imamah. Waktu kita kecil, ulama-ulama jarang pakai imamah, kecuali orang-orang tua-tua kita dulu. Habib Saleh Tanggul, Habib Husin Berani, Habib Bakar Gresik. Selain itu jarang kita lihat pakai imamah, walaupun mereka udah belajar bertahun-tahun, udah alim. Tapi ketika Habib Umar datang, imamah di mana-mana. Ini sunnah. Ini makna dari makna mujaddid ya, dari makna menghidupkan agama ini. Nah, teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan yaitu penjelasan dari Habib tadi ya. Jadi kalau saya tangkap arti mujaddid yaitu memperbaharui urusan agama adalah menghidupkan kembali dan menyerukan pengamalan ajaran Islam yang bersumber dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
yang telah ditinggalkan manusia, yaitu dengan menyebarkan ilmu yang benar, mengajak manusia kepada tauhid dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta memperingatkan mereka untuk menjauhi perbuatan syirik dan bid'ah. Itu ya yang saya tangkap ya teman-teman semuanya. Jadi pembahasan yang lebih lengkapnya ya saya akan tampilkan Ustadz Abu Yahya Badrus Salam LC, Hafizullah Ta'ala. Nah teman-teman semuanya, mari kita simak penjelasan beliau. Ini disebut oleh para ulama mujaddid. Apa yang dimaksud dengan mujaddid, kata para ulama, yaitu kembali memurnikan agama ini dari kotoran-kotorannya. Membersihkan agama ini dari ya hal-hal yang bukan darinya. Ya. Maka setiap, alhamdulillah, ini merupakan salah satu keistimewaan umat Islam yang tidak diberikan kepada umat yang lainnya. Bahwa untuk umat Islam di setiap penghujung 100 tahun, ya, dan sebagian mengatakan di setiap awal 100 tahun, akan ada orang yang akan mentajdid, memperbaharui agamanya. Namun kata para ulama, tidak disyaratkan mujaddid itu harus satu orang. Terkadang di setiap tempat, di setiap daerah itu ada mujaddid masing-masing. Di negeri kita misalnya, atau di negeri yang lain yang itu negeri Islam, akan ada orang-orang yang di situ berusaha untuk membersihkan agama ini dari penyimpangan-penyimpangannya, dari kebid'ahan, dari khurafat dan yang lainnya. Akan terus ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, di setiap tempat kaum muslimin, alhamdulillah. Jadi itu bukan hanya sebatas satu orang, ya, bukan hanya sebatas dua orang, tapi adanya bisa jadi itu sebuah kelompok, suatu perkumpulan manusia yang mereka diberikan oleh Allah hidayah kepada sunnah dan berusaha sekuat tenaga untuk membersihkan agama dan memurnikan agama Islam ini kembali. Ya. Alhamdulillah, Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum ila an ya'ti amrullah. Akan senantiasa, kata Rasulullah, sekelompok dari umatku yang akan terus menang tampak di atas kebenaran. Itu akan terus ada setiap masa. Alhamdulillah. Ini keistimewaan yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Bahwa di dalam tubuh umat Islam akan terus ada sekelompok manusia yang terus berpegang kepada sunnah Rasulullah, yang berusaha terus memurnikan agama ini. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisih mereka, tidak pula orang-orang yang mencemooh mereka. Sampai datangnya perintah Allah, yaitu hari kiamat. Alhamdulillah ya akhi. Maka dari itulah, walaupun bagaimana mereka mau menghabisi sunnah Nabi, insya Allah tidak akan bisa. Karena agama ini milik Allah. Allah sendiri yang akan membela agama ini. Kewajiban kita terus membela agama Allah sampai titik darah penghabisan. Ya. Sampai terus, ya. Sampai Allah berikan kepada kita kemuliaan, ya akhal Islam azani Allah wa yakum. Menyampaikan sunnah Rasul. Memurnikan kembali ajaran Islam ini. Menjadikan manusia semuanya mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan. Mengikuti sunnah Rasulullah, menjauhkan kebid'ahan. Dan senantiasa menaati Allah dan menjauhkan kemaksiatan. Memang berat dan sangat berat. Dan pasti konsekuensinya akan dimusuhi. Tapi kewajiban kita bersabar, ya akhi. Dan terus bersama. Wallahu a'lam. Nah, oke teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ustadz Abu Yahya Badrus Salam LC, Hafizullah Ta'ala. Jadi tentang mujaddid ini adalah pembaharuan dari sekelompok manusia yang akan menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya akan jelaskan sedikit ya teman-teman semuanya. Sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang akan memperbaharui urusan agama tidak menunjukkan bahwa mujaddid di setiap akhir 100 tahun hanya satu orang. Tapi mungkin saja pada waktu tertentu lebih dari satu orang. Sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar dan para ulama lainnya. Dalam hal ini, Imam Ahmad bin Hanbal berkata, sesungguhnya Allah akan menghadirkan bagi umat manusia pada setiap akhir 100 tahun orang yang akan mengajarkan kepada mereka sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak telah ditinggalkan oleh manusia dan menghilangkan dan memberantas kedustaan dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Para ulama telah menyebutkan nama-nama para imam Ahlus Sunnah yang memenuhi kriteria untuk disebut sebagai mujaddid, pembaharu dalam Islam, berdasarkan pengamatan mereka terhadap sifat-sifat mulia para imam tersebut. Yang pertama, Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam al-Quraisy al-Umawi al-Madani. Beliau adalah khalifah yang tersohor dengan kesalehannya dan keadilannya, Amirul Mukminin, Imam Tabi'in yang mulia, penghafal hadis yang utama dan terpercaya, lahir pada tahun 64 Hijriah dan wafat pada tahun 101 Hijriah. Ibunya adalah cucu sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, namanya Hafsah bintu Asim bin Umar bin Khattab. Beliau diserupakan dalam keadilan dan kelurusan akhlak dengan kakek beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dalam sifat zuhud dengan Hasan al-Basri, dan dalam ketinggian ilmu dengan Imam Zuhri. Imam Syafi'i memuji beliau dengan mengatakan, Al-Khulafa ar-Rashidun, khalifah-khalifah yang mendapat petunjuk dan bimbingan Allah Ta'ala. Ada 5 orang, Abu Bakar, sahabat Umar, Utsman, Ali, dan Umar bin Abdul Aziz. Para ulama Ahlus Sunnah telah bersepakat untuk menempatkan beliau sebagai mujaddid, pembaharu pertama dalam Islam. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, sesungguhnya Allah akan menghadirkan bagi umat manusia pada setiap akhir 100 tahun orang yang akan mengajarkan kepada mereka sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang banyak telah ditinggalkan manusia dan menghilangkan, memberantas kedustaan dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian kami melihat, meneliti sejarah, maka kami dapati pembaharu pada akhir 100 tahun pertama Hijriah adalah Umar bin Abdul Aziz, dan pembaharu pada akhir 100 tahun kedua adalah Imam Asy-Syafi'i. Beliau adalah imam besar dari kalangan atba'ut tabi'in, murid para tabi'in, pembela sunnah Rasulullah SAW, ahli fikih yang ternama, penghafal hadis yang utama dan terpercaya, lahir pada tahun 150 Hijriah dan wafat pada tahun 204 Hijriah. Nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah SAW, yaitu Imam Asy-Syafi'i, Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman Al-Muttalibi Al-Quraisy Al-Makki. Kemudian Imam Qutaibah bin Sa'id memuji beliau dengan mengatakan kematian Imam Asy-Syafi'i berarti kematian sunnah Rasulullah SAW. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal berkata, kedudukan Imam Asy-Syafi'i di zamannya adalah seperti matahari bagi bumi dan sebagai penyelamat bagi umat manusia. Para ulama Ahlus Sunnah juga telah bersepakat untuk menempatkan beliau sebagai mujaddid, pembaharu kedua dalam Islam. Kemudian Imam Ahmad berkata, pembaharu pada akhir 100 tahun kedua Hijriah adalah Imam Asy-Syafi'i. Kemudian Imam Ibn Hajar berkata, beliau adalah mujaddid, pembaharu urusan agama Islam pada akhir 100 tahun kedua Hijriah. Nah, teman-teman semuanya, jadi mungkin ini sudah jelas ya tentang pembaharu Islam itu adalah menghidupkan sunnah Nabi SAW, kemudian memberantas kesyirikan, bid'ah, dan khurafat. Nah, teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.